It's okay. Alhamdulillah, saya Paul. Bersyukur sekali bisa bertemu lagi dengan sahabat K-Drama Lovers. Dan semoga sahabat semua sehat selalu ya. Dan jangan sakit. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita True Beauty episode kelima. Pada episode keempat diceritakan Suho dan Seojun berebut simpati Jukyung dengan gayanya masing-masing. Suho dengan gaya cool yang andalemi, berbalik dengan gaya Seojun yang cenderung urakan dan sedikit degil. Pada episode kelima ini, Suho dan Seojun kembali bersaing ketat menebar pesona dan simpati Jukyung. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Di akhir episode keempat kemarin guys, Suho sedang membuntuti untuk mendekati Jukyung. Namun keduluan Seojun yang memberikan kunci motor agar Jukyung yang menggunakannya. Pada saat Jukyung akan mengejar Seojun, Suho menarik tangan Jukyung, melarang Jukyung untuk pergi. Mantap. Suho memberitahukan Jukyung karena ada yang ingin dikatakan. Ternyata yang dikatakannya tentang pendapat Jukyung mengenai kebakaran hutan yang diakibatkan di Pol Samudra India dan efek El Nino. Aduh, disangka menembak nih. Ini malah membahas pelajaran. Dasar Suho sekutu buku. Jelas aja Jukyung nggak ngerti. Ketika di kelas, Jukyung mengembalikan kunci motor pada Seojun yang disaksikan oleh Suho. Tapi Seojun menolak dengan alasan memberikan motor untuk digunakan Jukyung karena ia akan menuruti perintah ibunya yang melarang mengendari motor. Bahkan, ia memberikan minuman rasa jeruk pada Jukyung. Tapi Jukyung berkilah dirinya senang minum rasa strawberry. Saat istirahat, Jukyung dengan sewot melemparkan kunci motor ke arah Seojun. Tapi ketika Jukyung masuk kelas, kunci motor sudah berada di sakunya. Waduh, kok gitu? Lalu dia ditarik oleh Suho untuk duduk di sampingnya. Ketika Jukyung duduk membawa minuman jus, Suho langsung mengambil dan memberikan pada Taehoon dan menggantikan dengan minuman rasa strawberry kesayangan Jukyung, membuat Jukyung tersanjung. Tak berapa lama kemudian, ibu guru datang mengajarkan tentang energi dengan menggunakan pancaran sinar berbentuk love. Sinar itu diarahkan ke murid-muridnya. Sinar itu jatuh ke kepala Jukyung dan berakhir di kepala Suho. Rupanya, sinar itu mampu memancarkan sinar cinta Jukyung pada Suho. Indah bingit. Sewaktu mereka di kantin, Seojun dengan paksa duduk di dekat Jukyung. Hal itu ditegur oleh Sojin agar tidak mengganggu Jukyung. Tapi Seojun cuek aja. Begitu juga saat Jukyung meminta untuk pindah, Seojun tak menurutinya. Tapi ketika Seojun memakan tonkatsu favorit Jukyung, Jukyung marah. Dengan lugas, Seojun menggantikan tonkatsu beberapa piring yang dibawa anak gengnya, membuat Jukyung kesal. Lalu Seojun memeluk Jukyung agar rambut Jukyung tidak terkena sup. Kejadian itu diabadikan oleh seorang temannya. Diperlakukan seperti itu, Jukyung tambah jengkel dan memberikan kunci motor. Lagi-lagi Seojun menolak karena motornya diparkir depan rumah Jukyung. Pendengar itu, Jukyung tambah jengkel. Tapi saat Jukyung berjalan di lorong, Seojun menyebut monyet pada Jukyung karena tisunya terlepas memanjang ke belakang kayak ekor. Sontak Jukyung menggolong tisunya. Bersama dengan itu, salah satu temannya tak sengaja menabrak Jukyung, membuat Jukyung terjelembab ke belakang. Untung, Seojun segera beraksi. Hal itu diketahui oleh Suho. Sejurus kemudian, Jukyung menghajar Seojun dengan kepalanya. Wih, kuat banget nih cewek. Dengan sewot, Jukyung meninggalkan Seojun. Pada waktu Jukyung melewati Suho, Suho dengan suara lembutnya menenangkan hati Jukyung. Kita beralih ke latihan grup vokal SMA Sebum. Di sana, Gowon mendapat pujian dari pelatihnya karena suaranya bagus dan terpilih sebagai penyanyi solo. Namun, setelah itu Semi teman segrup vokalnya tidak terima Gowon sebagai penyanyi solo. Hal ini diketahui oleh Jukyung. Selepas teman-temannya keluar, Gowon mengambil kain yang diberi pelatihnya. Karena kikuk diperhatikan Jukyung, ia pun segera berlalu. Berlanjut ke acara sewaktu Jukyung dan Seojin di bus pulang. Jukyung terkejut karena telapak tangan Seojin pecah-pecah. Jukyung pun langsung mengelulurkan salep ke telapak tangan Seojin. Dalam waktu bersamaan datang Semi dan kedua temannya dan mendekati Jukyung yang ketakutan. Sementara Sujin meminta berhenti dan mengajak Jukyung untuk turun.
Ketika melewati Semi, Sujin meminta Semi untuk minggir. Karena Semi tidak minggir, Sujin melabraknya. Hahai, hebat tuh. Sewaktu bis beranjak, Sujin menguatkan pada Jukyung untuk tidak takut pada Semi dan kedua temannya. Suatu malam, Suho kangen bertemu Jukyung. Punya kangen juga sih Suho. Dan dia menggunakan alasan mengambil jaketnya yang kemarin terkena muntah kakaknya Jukyung. Ini alasan laki-laki banget. Mereka bertemu di sebuah taman. Namun karena jaketnya belum kering, Jukyung segera pamitan. Melihat Jukyung akan pulang, Suho yang masih kangen. Kangen lagi nih. Suho dapat ide cerdas mengajak Jukyung bermain basket. Tapi sewaktu Jukyung membawa bola, ia terserempet. Hahaha, terserempet, you know. Taya lagi, Jukyung mendarat di pelukan Suho. Ngedate pertama, indah banget. Pembawa narasi mulai naskal ya, kawitain. Namun saat tersadar, mereka segera melepaskan diri. Emang lagi pelukan tadi gak sadar ya? Ilok. Ada ilok segala nih. Ingat ilok, ingat seseorang. Salam ilok. Karena di sana datang orang, mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan Suho mengantarkan pulang Jukyung. Dalam perjalanan, si Suho sangat perhatian. Daun yang jatuh ke pundak Jukyung pun dengan diam-diam dia mengambilnya. Asli introvert. Sewaktu tiba di depan rumah, Suho meminta kunci motor pada Jukyung untuk mengembalikannya ke Seojun. Namun Jukyung khawatir bila motor dikembalikan oleh Suho akan terjadi perkelahian. Untuk menguatkan, Suho pun berjanji dan menjamin hal itu tak akan terjadi. Keesokan harinya di toilet wanita, Semi marah pada Gowon yang tak layak jadi vokal solo sekolahnya karena Gowon tidak cantik, akan mempermalukan grup vokal sekolahnya. Tiba-tiba Jukyung datang membanjurkan ke Semi dan kedua temannya. Bahkan Jukyung mengaku sebagai kakaknya Gowon. Sementara Gowon berlari keluar dikejar Jukyung. Pada saat bersamaan datang Sujin dan Haekyung. Sujin langsung beraksi dengan tendangan geledeknya. Mantap surantap. Sujin memperingatkan Semi untuk tidak membuli lagi Gowon. Sementara Gowon berlari ke atas gedung. Melihat itu, Jukyung teringat pengalamannya saat dibully oleh temannya sewaktu dia berparas jelek. Ketika didekati, Gowon merasa takut penonton tidak tertarik dengan suaranya karena parasnya tidak cantik. Jukyung memberi motivasi pada Gowon, ketika tampil nanti dirinya akan merias Gowon agar terlihat cantik. Sewaktu Jukyung di halte nunggu bis sambil membuka tutorial kecantikan untuk riasan Gowon, lalu datang Suho. Suho pun mendukung apa yang dilakukan oleh Jukyung untuk berubah Gowon jadi cantik. Namun Suho menegaskan kepada Jukyung tanpa make up pun Jukyung tetap cantik, membuat Jukyung terpana. Tak percaya Suho akan mengatakan pujian pada dirinya. Sayang, kebersamaan mereka dipisahkan oleh bis yang lewat. Di dalam bis, Jukyung masih tidak percaya apa yang diucapkan Suho. Demikian juga dengan Suho yang berada di bis yang berbeda. Dia pun tak percaya telah menyatakan pujian pada Jukyung. Kembali ke Jukyung yang mengamuk pujian sehingga ia tak sadar ia mengecat Suho mengajak nonton film ke bioskop. Saat Suho membaca catatannya, Jukyung menutup catatannya takut Suho menolak. Tapi ketika dibuka balasan dari Suho, Jukyung girang karena Suho pun mengiyakan. Kedua remaja idola itu menjadi berbunga-bunga. Indah banget. Pada saat Suho turun dari bis, ia ditelepon Seojun menanyakan kunci motor. 이수, 너 어디냐? Kemudian Suho pun mendatangi di mana Seojun berada untuk mengembalikan kunci motor milik Seojun sambil mengatakan bahwa dirinya mencintai Jukyung dan meminta pada Seojun untuk tidak memanfaatkan Jukyung sebagai tempat pembalasan dan jangan mengganggu hubungannya dengan Jukyung. Adegan beralih ke festival yang diselenggarakan sekolah SMA Saebom. Di sana, Jukyung sedang menonton berbagai acara yang digelar sekolahnya. Tapi saat melihat Gowon berpenampilan menor seperti dirinya dulu, ia langsung menarik dari keramaian untuk diajak ke lab yang sepi untuk didandani. Sewaktu Gowon beserta grup vokalnya tampil, Gowon terlihat sangat cantik dan anggun dan percaya diri. Suaranya pun memukau para juri dan penonton.
Selepas pentas, Go-won mendapat pujian pelatihnya membuat Semi Sewot dan mengucapkan terima kasih kepada Jukyung. Ternyata guys, si Go-won itu adalah adiknya Seo-jun. Waduh. 알아요? 오빠랑. Ketika bertemu Haekyung untuk memilih kostum dipakai sebagai supporter, Jukyung memilih kostum babi dengan harapan dapat keberuntungan. Namun, sewaktu Jukyung mau keluar, ia berpapasan dengan Suho yang wajahnya muram. Jukyung mengingatkan pada Suho bahwa hari ini akan nonton, tapi Suho berubah pikiran, ia tak mau nonton. Bahkan, dengan sini Suho menyatakan dia mendekati Jukyung karena dirinya kasihan sama Jukyung, dan dia berjanji tak akan mengganggu Jukyung lagi dan mengusir Jukyung untuk meninggalkan dirinya. Dengan berlinangan air mata, Jukyung pun meninggalkan Suho. Selepas Jukyung pergi, Suho pun berlaku sama. Ia duduk sambil berlinang air mata. Rupanya guys, Suho berlaku kasar pada Jukyung karena terobsesi oleh ucapan Seo-jun pada waktu memberikan kunci tadi siang, yang bersikeras bahwa dirinya yang membunuh Jong Seo-yeon. Pun dia berulang kali menyangkal bahkan Seo-jun akan terus meneror Suho sampai meninggal, dan Seo-jun akan menjelaskan pada Jukyung bahwa Suho pembunuh temannya sendiri. 너를 어떻게 생각할까? Sedangkan di lapangan basket, para supporter telah menunggu pertandingan dimulai. Di sana ada Jukyung yang murung ditemani Sujin dan Haekyung. Pada waktu pertandingan dimulai, kedua klub langsung saling serang dan memasukkan gejala. Dua bintang, Suho dan Seo-jun, menjadi andalan untuk mendulang angka didukung kedua supporter. Sementara Jukyung selama menonton sambil menangis, sedangkan pertandingan dimenangkan klub Suho 53-44. Setelah pertandingan, Suho menuruti tuduhan Seo-jun sebagai penyebab kematian Jong Seo-yeon. Dia pun akan menerima apapun yang dilakukan Seo-jun, asal jangan main-main dengan Jukyung. Bila Jukyung dilibatkan, ia takkan tinggal diam. Malamnya, Sujin dan Haekyung memaksa Jukyung untuk menonton pentas musik yang sedang menendangkan lagu milik mendiang Jeong Seong-yeon. Di sana, Jukyung baru tahu bahwa dulunya Suho, Seo-jun, dan Jong Seo-yeon adalah teman dekat. Rupanya, tak jauh dari sana, Suho menikmati lagu dengan berkaca-kaca. Nah, ini adegan yang menggambarkan detik-detik terakhir Jong Seo-yeon meninggal. Ketika Suho menerima telepon dari Jong Seo-yeon, bukannya dia mengangkat telepon, malahan dia mandi. Baru setelah mandi, ia membuka HP-nya yang memberitahukan Jong Seo-yeon meninggal. Ia pun segera ke TKP. Melihat sahabatnya meninggal karena menjatuhkan diri, Suho merasa bersalah karena tadi tidak segera mengangkat teleponnya. Kembali ke hari ini, Jukyung pamitan ke Seo-jun dan Haekyung untuk pulang. Tapi ia kaget melihat Suho sedang menangis. Lalu ia mendekati Suho, tapi Suho dengan kasar mengusirnya. Tapi Jukyung tetap di tempat, bahkan ia memegang tangan Suho untuk menenangkan pikirannya. Tapi Suho memaksa berlalu, dan kejadian itu disaksikan oleh Seo-jun. Kembali ke Jukyung yang sudah berada di rumah. Ia terhenyak kaget saat melihat label jaket milik Suho. Ia teringat saat dia akan menjatuhkan diri diselamatkan dengan ditarik oleh seseorang yang ia sebut paman, memakai jaket label yang sama. Ia pun baru sadar bahwa yang menyelamatkan waktu akan bunuh diri itu adalah Suho. Jukyung pun segera bergegas keluar rumah sambil membawa jaket. Ia pun teringat kata-kata Suho setelah menyelamatkan dirinya, bahwa akan menyesal seumur hidup apabila tidak bisa menyelamatkan hidup seorang teman. Jukyung berlari ke gedung di mana dirinya akan menjatuhkan diri dulu. Setibanya di sana, ia tak menemukan Suho. Tapi saat Jukyung berdiri di depan tembok, ia terkejut mendengar isakan seperti orang menangis. Ia pun segera mendekati di mana arah suara. Ternyata di sana ada Suho yang sedang menangis. Rupanya guys, Suho di sana sedang mengenang Jong Seo-yeon dan dirinya menyesal tak bisa menyelamatkan temannya yang mengakibatkan temannya meninggal. Untuk menenangkan hati Suho, Jukyung pun kemudian memeluk Suho. Ah, sayang, bersambung bos. Jangan sedih ya. Kita jumpa di episode ke-6, pasti tambah seru. Itulah sahabat K-drama lovers, alur cerita True Beauty episode ke-5. Makasih telah bergabung, sehat selalu dan jaga kesehatan. Serio, bye-bye.